merugikan juga lah. Aturan ukurannya full jadi nggak full. Saya kecewa banget pas tahu katanya 1 liter, ternyata pas disupre kurang. Bisa saja sudah agak lama ini beredar, jadi sudah menimbulkan kerugian pada masyarakat. Dendang tipu-tipu sedang dinyanyikan para pedagang nakal demi derasnya aliran cuan. Tanpa hati, penipu menyiasati longgarnya pengawasan dan membiarkan masyarakat menjadi korban. Kasus beras oplosan, ayam gelonggongan, hingga penyunatan minyak kita yang tak sesuai takaran seolah menjadi gambaran bila produk pangan yang sekarang beredar di pasaran tidak semuanya aman. Ada apa? Mengapa tipu-tipu ini bisa terjadi? Heboh volume minyak kita yang tak sesuai tulisan botol kemasan bermula dari cuitan sosial media. Jagat maya ramai bergunjing bila kemasan botol 1 liter kemasan minyak kita faktanya disunat hanya berkisar 700 sampai 800 ml saja. Kejanggalan ini pun lalu menggelitik Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk membuktikan. Menteri Amran kemudian menyidak pasar di Bilangan, Jakarta Selatan. Fakta penyunatan minyak kita dari netizen itu rupanya sama persis seperti yang dibuktikan Menteri Amran. Kami keliling, kami sidak, melihat operasi pasar, juga melihat langsung pasar di lapangan. Kami temukan ini minyak kita. Minyak kita dijual di atas HET. HET 15.700 tapi dijual 18.000. Kemudian isinya tidak cukup 1 liter. Hanya 750 sampai 800 ml. Ini tidak cukup 1 liter. Di pasar-pasar tradisional yang menjadi jantung perekonomian rakyat, pedagang pun tak dapat menyembunyikan kekecewaan. Kepercayaan pedagang pudar melihat kenyataan produsen minyak kita tak bisa dipercaya. Kami pun menanyakan langsung kepada para pedagang. Ternyata, selain ada penyunatan kemasan botol, harga di tingkat pengecer pun di atas harga batas tertinggi yang dipatok pemerintah. Kan ini udah harganya di atas, terus kemudian juga ternyata ukuran di sini ada yang sempat ngeluh nggak Bu kemarin-kemarin Bu? Ngeluh ada beberapa memang iya, orang bilang kok nggak 1 liter ya gitu, karena saya juga susah bilang karena kita kemasan kita nggak mungkin ukur satu-satu, sedangkan dari atas dari agen itu bilang ini 1 liter, ya seperti tertera di sini juga kan per liter nih. Harganya 18.000 berarti. Betul. Nah ini tapi di atas harga eceran Ci. Gimana Ci penjelasannya? Kalau ditulis di head itu 15.700, kita nggak bisa jual harga segitu. Karena kita dapat dari agen aja jauh di atas itu. Modal aja terus terang saya buka-bukaan ya, modal itu sekitar di 16.700. Kadang-kadang di 17.000 kalau lagi langka gitu ya. Lebih tinggi gimana kita nggak ngecer di 18. Itu 18 kalau saya ngecer ke pengguna ya. Kalau buat orang jual lagi saya cuma ambil 500, biasa 17,5. Rasa percaya yang seharusnya menjadi dasar hubungan antara produsen dan konsumen kini retak akibat praktik curang produsen. Buat saya pribadi mah ya gimana ya, merugikan juga lah gitu kan ya. Aturan ukurannya full jadi nggak full, aturan kita bisa pakai cukup waktunya jadi nggak bisa, gitu aja sih sebenarnya. Sangat disayangkan sekali ya Pak ya, kita kan sebagai masyarakat udah percaya banget sama pemerintah, tapi ternyata kenyataannya ya kita kayak nggak diinin aja, nggak ada kepercayaan kita gitu loh untuk yang ada bahan baku yang ada di saat ini. Iya benar nggak 1 liter. Ya saya kecewa banget pas tahu katanya 1 liter gitu ya. Ternyata kata pas disupre kurang. Tak hanya penyunatan,
Di Gorontalo, aksi mengakali minyak kita lebih keterlaluan. Ada produsen nakal yang mempertebal kantong dengan menjual minyak curah yang dikemas menjadi minyak kita. Lebih dari 9 ton minyak kita diganti kemasannya dan dijual dengan harga tinggi. 4 pelaku diringkus polisi. Di Jawa Barat, praktek curang minyak kita skala besar juga berhasil dibongkar. Dalam penggerebekan polisi, ditemukan sejumlah mesin dispenser untuk memproduksi minyak kita kemasan botol. Bahkan, tersangka dengan inisial K ini dapat meraup keuntungan Rp266 juta per bulan. Dari hasil penyelidikan, tersangka merupakan mantan komisaris di PT NII, produsen minyak kita di wilayah Tangerang. Aparat pun berjanji menindak tegas para pengusaha nakal ini. Polda, Polres, semuanya serentak, tidak ada perbedaan, dan kita juga dari pusat melakukan kegiatan yang sama. Dan diharapkan para pelaku usaha segera memperbaiki apa yang dilakukan yang tidak sesuai, sehingga nanti bisa dikemas kembali dengan komposisi yang betul, ya, ukuran yang betul, ya, sehingga tidak merugikan masyarakat. Harapan kita seperti itu. Jadi kalau masih ada yang beredar, ya mereka risiko pasti akan dilakukan penindakan oleh penegak hukum. Tapi harapan kita segera menarik barangnya, diperbaiki komposisinya, ya, diisi kembali sesuai dengan ukuran yang seharusnya yang tertera pada kemasan, sehingga tidak merugikan masyarakat. Posisi masyarakat memang lemah dan kerap menjadi lumbung bisnis tipu-tipu. Sudah semestinya aparat memutus, menutup, dan memberangus para penipu. Dari keterangan pelaku itu sudah dilakukan sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang ini. Merugikan juga lah, aturan ukurannya full jadi nggak full. Saya kecewa banget pas tahu katanya 1 liter, ternyata pas disupre kurang. Bisa saja sudah agak lama ini beredar, jadi sudah menimbulkan kerugian pada masyarakat. Masyarakat tetap berhati-hatilah ketika berbelanja kebutuhan bahan makanan pokok sehari-hari. Karena nyatanya, produk-produk yang tak sesuai dengan standar alias abal-abal masih bertebaran di pasaran. Sebelum geger kasus kecurangan minyak kita, masyarakat juga dihebohkan oleh temuan adanya ayam gelonggongan hingga beras oplosan. Kasus ayam gelonggongan terbongkar setelah aparat Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek rumah potong di wilayah Kebayoran, Jakarta Selatan pada 27 Februari lalu. Sebelumnya, petugas mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan praktik penggelonggongan ayam di wilayah tersebut. Ternyata benar. Saat penggerebekan, petugas menangkap basah para pelaku sedang menyembelih ayam serta menyuntikkan cairan ke dalam ayam-ayam potong di lokasi itu. Ayam-ayam yang sudah disuntik atau digelonggongkan dan alat-alat yang digunakan untuk praktik ilegal tersebut menjadi alat bukti yang diamankan petugas. Di situ ada ayam, baik yang belum maupun sudah digelonggong, alat kompresor beserta selang, galon yang sudah dimodifikasi, dan juga selang yang sudah dimodifikasi menggunakan jarum. Pelaku sendiri adalah pekerja dari salah satu pengecer ayam. Penggelonggongan ayam merupakan aksi tipu muslihat menambah besar ukuran ayam dengan cara memasukkan cairan ke dalamnya.
aksi culas ini bukanlah modus baru, tapi akal-akalan lama yang sudah kerap dilakukan para pedagang nakal yang menjual daging sapi atau ayam potong. Tujuannya tentu saja demi menarik mata pembeli dan meraup pundi-pundi rupiah yang lebih besar. Mirisnya lagi, praktik penggelonggongan ayam yang baru terbongkar ini ternyata sudah dilakoni sejak tahun 2021. Artinya, selama bertahun-tahun, ayam gelonggongan dijual bebas di pasaran. Dari keterangan pelaku itu sudah dilakukan sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang, yang dimana dia mendapatkan upah harian sebesar 100.000 setiap kegiatan pemotongan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kalau untuk ayam-ayam itu informasinya disalurkan di pasar sekitaran Kebayoran. Sementara pelaku penggelonggongan ayam mengaku hanya sebagai pekerja yang mendapat perintah dari pemilik usaha. Saya orang karyawan, saya disuruh. Ya kalau disuruh bos ya bikin suntikan, bikin bulatan gitu. 30 apa 20 gitu. Saya menjuntik itu tidak semua ya, paling ada 20 ekor atau 30 ekor gitu. Cuma buat pajangan di meja biar makin menarik gitu, biar kelihatan gede gitu. Yang lainnya enggak, saya kan motong lebih dari 200. Beredarnya ayam gelonggongan di pasaran tentu saja merugikan masyarakat. Bukan cuma tertipu oleh harganya, tapi konsumsi daging gelonggongan juga bisa menimbulkan resiko kesehatan yang serius. Mesti hati-hati terhadap resiko kontaminasi daripada si ayam tersebut. Jadi kalau ayamnya itu udah mati, apapun mau diisi dengan suntik cairan, tapi kan paling nggak dia udah mati ya, udah mati dulu, sehingga resiko kontaminasi oleh bakterinya tentu saja tinggi. Jadi kalau misalnya dia mengandung kontaminasi bakteri, resiko infeksinya misalnya diare atau muntah atau demam itu tinggi. Dan kalau misalnya itu berlanjut dalam jangka panjang, itu bisa menyebabkan dehidrasi. Jadi memang sebaiknya ya jangan memilih ayam yang itu. Jadi bisa mungkin memilih ayam yang fresh. Praktik tipu-tipu lainnya yang belum lama ini terbongkar adalah aksi produsen beras premium abal-abal di wilayah Depok, Jawa Barat. Polisi menggerebek sebuah ruko yang menjadi gudang serta tempat pelaku mengoplos beras Raskin menjadi beras premium. Pelaku tak dapat berkutik karena polisi menangkap tangan saat mereka sedang beraksi membuat oplosan beras premium palsu. Kita melakukan operasi tangkap tangan, kita ketahui salah satu karyawan tersangka itu sedang melakukan oplos ya, mencampur tadi beras Raskin, beras merek tertentu lagi dicampur atau dioplos. Kemudian di situ juga kita temukan kemasan yang sudah di packaging dengan rapi, menggunakan alat yang sederhana dengan merek tertentu juga. Hasil penyidikan kita, PO itu selama 1 minggu bisa masuk di tempat tersebut itu 2 ton kurang lebih. Di mana nanti distribusinya sendiri pasti di wilayah Depok dan beberapa di luar kota Depok. Aksi curang produsen beras ini pun dilakukan demi meraup keuntungan besar. Sungguh terlalu. Beras Bulog yang sejatinya dipergunakan bagi rakyat miskin justru dioplos untuk dijual dengan harga tinggi. Tapi bagaimana agar kasus seperti ini tak terjadi lagi? Bukan baru, bisa saja sudah agak lama ini beredar. Jadi ini memang sudah menimbulkan kerugian pada masyarakat kita. Merugikan juga lah, aturan ukurannya full jadi nggak full. Saya kecewa banget pas tahu katanya 1 liter, ternyata pas disupre kurang. Bisa saja sudah agak lama ini beredar, jadi sudah menimbulkan kerugian pada masyarakat.
Sederet kasus kecurangan yang ditemukan di pasar-pasar mulai dari ayam gelonggong, beras oplosan hingga minyak kita kini menjadi sorotan. Produk kebutuhan pokok masyarakat itu beredar di pasaran dalam kondisi yang tak sesuai dengan standar. Ada aksi tipu-tipu yang menguntungkan segelintir orang, namun membawa kerugian bagi masyarakat selaku konsumen. Masyarakat seakan terus-menerus dibohongi. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menyebut ada kelalaian pengawasan oleh pemerintah sehingga berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha bisa terjadi. Untuk kasus-kasus ini sudah pasti ada kelalaian pengawasan gitu, karena memang sudah terbukti adanya pelanggaran yang ada di masyarakat. Entah itu dari penimbunan, pengoplosan maupun dari penggelonggongan ayam, gitu kan sudah terbukti. Jadi pemerintah juga harus bisa melakukan pengawasan pre-market maupun post-market, dan juga pengawasannya itu preventif. Sebelum kejadian ini terjadi, pemerintah itu harus sudah melakukan pengawasan seperti inspeksi sidak ke pabriknya ataupun ke penjual pedagangnya ataupun distributornya gitu. Jadi dalam seluruh rantai pasok pangan itu perlu ada namanya pengawasan gitu, sampai ke tangan konsumen harus terjamin kualitasnya. Kewajiban pengawasan terhadap produk-produk makanan memang berada di tangan pemerintah. Namun, masyarakat juga diberi peran mengawasi ketika barang-barang itu sudah beredar di pasar. Masyarakat juga bisa melakukan pengawasan, tapi masyarakat itu bisa melakukan pengawasan itu ketika produk itu sudah beredar di masyarakat. Namanya pengawasan post market. Tapi kalau untuk produk yang belum beredar di masyarakat, bagaimana cara distribusinya, bagaimana cara proses produksinya, itu yang bisa dilakukan itu pengawasan, bisa dari pengawasan internal dari pelaku usahanya atau produsennya dengan mengecek quality control-nya. Lalu juga ada pengawasan eksternal dari pemerintahnya. Pemerintah juga harus melakukan inspeksi ke pelaku usaha terkait. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengendus, kecurangan pada produk minyak kita sudah lama terjadi. Menurutnya, penindakan tegas terhadap pelaku merupakan cara paling tepat untuk menghentikan kejahatan yang telah merugikan rakyat kecil itu. Kelihatannya bukan baru, bisa saja sudah agak lama ini beredar. Jadi ini memang sudah menimbulkan kerugian pada masyarakat kita. Nah tadi Anda tanya bagaimana supaya mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sederhana, penindakan, tegas melakukan penindakan, tuntut mereka seberat-beratnya. Karena kenapa? Kalau mereka tidak dituntut seberat-beratnya atau kita melakukan pembiaran, itu sama dengan beternak kejahatan. Ini akan bertelur lagi, beternak lagi, beranak lagi kejahatan ini. Tapi ini harus dipotong rantai kejahatan yang dibuat. Oke, penindakan tegas seperti apa, Pak? Ya hukum seberat-beratnya kita adili, mungkin di penegak hukum, nanti di pengadilan dan seterusnya. Kenapa? Ini menyakiti rakyat kecil, apalagi dalam bulan suci Ramadan. Jadi kita harus memotong rantai ini dari sekarang. Dan itu perintah Bapak Presiden. Jangan menzolimi rakyat kecil. Sektor pangan memang menjadi ladang subur bagi aksi tipu-tipu yang berujung keuntungan pihak-pihak tertentu. Oknum-oknum pelaku usaha nakal serta pihak-pihak lain yang terlibat sepertinya selalu punya cara untuk melakukan kecurangan. Mulai dari modus lama hingga modus-modus baru demi memuluskan akal-akalan pada barang kebutuhan yang diburu masyarakat.